Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah saya terapkan di buku ini, yaitu menentukan tekanan bahkan jika arus. Nah, di sini soal yang pertama ditulis tekanan yang ditimbulkan oleh seorang anak terhadap tanah tempat ia berdiri adalah 1875 N per cm kuadrat. Jika luas area penampang kaki si anak adalah 240 cm kuadrat, berapakah berat si anak dalam N? Langsung saja, yang pertama itu kita tulis yaitu diketahui, ya. Di sini yang pertama diketahui. Nah, di sini diketahui P sama dengan 1875 Newton atau 1875 Newton per cm kuadrat. Nah, baru di sini luas penampangnya atau A di sini 240 cm kuadrat. Nah, yang ditanya di sini adalah rumus tekanannya. Nah, kita sini menggunakan rumus tekanan. Rumus tekanan yaitu PF per A. PF per A. Nah, berarti di sini kita menggunakan rumus yaitu F. Berarti di sini F sama dengan P dikali A. Nah, berarti F sama dengan 1875 ya, 1875 dikali 240. Sorry, ini 1,875 ya guys ya. Berarti jawabannya adalah 450 Newton. Lanjut ke soal nomor yang kedua. Kita lanjut di soal nomor yang kedua, yaitu jika arus dalam suatu rangkaian adalah 4 ampere dan tegangannya adalah 12 volt, berapakah dayanya? Langsung saja kita eksekusi teman-teman. Di sini nomor 2 ini diketahui yaitu arusnya sama dengan 4 volt ya, diketahui arusnya sama dengan 4 ampere ya, dan tegangannya atau voltnya dari sini volt yaitu 12 volt ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari P-nya, yaitu kita menggunakan rumus P. P sama dengan volt dikali ampere. Volt dikali ampere. Nah, berarti P sama dengan, berarti V-nya 12, ampernya 4, berarti 12 kali 4. 12 dikali 4 sama dengan 12 kali 4 sama dengan 48 watt. Berarti hasilnya adalah 48 watt. Oke teman-teman, kita lanjut di soal nomor yang ketiga. Di sini soalnya jika arus dalam suatu rangkaian adalah 2000 mA dan tegangannya adalah 9 volt, berapakah dayanya? Langsung saja kita eksekusi teman-teman. Di sini diketahui arusnya sama dengan kita bikin aja langsung di sini. Nomor 3 diketahui sama dengan arusnya yaitu 200 mA. 2000 mA dan tegangannya sama dengan nah di sini kan arusnya sama dengan 2000 mA, ini sama dengan 2 watt ya teman-teman ya, sama dengan 2 ampere. 2 ampere. Berarti tegangannya di sini diketahui tegangannya 12, tegangannya 9 volt ya, 9 volt. Jadi di sini yang kita kerjakan yaitu berapakah P-nya, yaitu P sama dengan F dikali I, sama dengan P sama dengan 9 dikali 2 ampere. 2 ampere. Berarti P sama dengan 18 watt. Oke, kita lanjut di soal nomor yang keempat. Kita lanjut di soal nomor yang keempat, yaitu jika arus dalam suatu rangkaian adalah 3 ampere dan hambatannya adalah 2 ohm, berapakah dayanya? Langsung saja kita eksekusi teman-teman. Nah, sama seperti soal yang keempat tadi, kita menggunakan metode yaitu diketahui. Ya, terus dulu nomor 4 diketahui. Nah, diketahui di sini yaitu arusnya sama dengan 3 ampere dan hambatannya sama dengan 2 ohm. Ya. Berarti arusnya 3 ampere dan hambatannya adalah 2 ohm. Hambatannya 2 ohm. Nah,
Yang ditanya di sini yang kita apakan yaitulah P-nya, yaitu P sama dengan I pangkat 2 dikali R. P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Nah, berarti P sama dengan di sini kan I-nya 3, berarti di sini 3 pangkat 2 dikali 2. 3 pangkat 2 dikali 2 ohm. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, 9 dikali 2 sama dengan 18. Berarti di sini 9 dikali 2 ohm karena tadi dia ohm. Berarti sama dengan 18 watt. Kita lanjut di soal nomor yang kelima. Lanjut di soal nomor yang kelima, yaitu tentukan engine displacement dari suatu twin cylinder engine dalam cm kubik, yaitu jika bornya adalah 54 cm dan struknya adalah 4 cm. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini diketahui sama dengan bor atau dimensinya yaitu 5,4 cm. Berarti di sini nomor 5 diketahui bor atau dimensinya sama dengan di sini ditaruh 5,4 cm atau 5,4 cm, atau kok bisa diubah ke jari-jari yaitu 2,7 cm. Nah, lanjut di sini juga diketahui struknya adalah 4 cm, struk 4 cm. Nah, yang terakhir yaitu jumlah silindernya kan ada di sini 2, berarti di sini jumlah silinder disingkat aja yaitu 2. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini untuk rumus yang kita pakai adalah V sama dengan V sama dengan V dikali R kuadrat dikali S. Berarti V sama dengan kali V dikali R kuadrat dikali S. R kuadrat dikali S. Nah, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini kan V ini sama dengan 3,14 dan jari-jarinya 2,7 dan struknya ada 4. Berarti 3,14 dikali jari-jarinya, yaitu tadi jari-jarinya ada 2,7 kuadrat dan dikali jumlah struknya itu 4. Nah, 3,14 ini kita kalikan, berarti 2,7 ini kita kalikan, yaitu kan dia pangkat 2, berarti 3,14 dikali 7,29 dikali 4. Berarti di sini P sama dengan 3,14 dikali 7,29 dikali 4. 7,29 dikali 4. Berarti V sama dengan 3,14 dikali 29,16. 3,14 dikali 29,6 ya, 29,16. Berarti 2,9,16 ini kita mendapatkan yaitu 91,6. Nah, kita sudah mendapatkan di sini 91,6. Nah, 96,6 ini kita kalikan, dia kan tadi memiliki yaitu dua jenis jumlah silindernya, yaitu berarti 91,6 dikali 2. Berarti 91,6 dikali 2 yaitu 183,2 cm. 183,2 cm kubik. Berarti kita sudah menemukan jawabannya. Kita lanjut di soal nomor yang ke-6. Di soal nomor yang pertama, yaitu di bagian persegi 3. Nah, teman-teman, di soal ini mungkin teman-teman kurang jelas ya melihat ini. Ini kita disuruh untuk menentukan sudut A-nya. Nah, di sini sudah ditentukan 28 derajat di sini. Nah, langsung saja kita eksekusi, teman-teman. Segitiga siku-sikunya itu satu sudut itu sama dengan 90 derajat. Langsung kita tulis saja. Satu siku-siku ini satu siku-siku ini sama dengan 90 derajat. Nah, langsung saja. Dan sudut lainnya itu tadi kita sudah bilang ini yaitu 28 derajat. Sudut lain kita bikin sudut LCL aja ya. Sudut lain yaitu 28 derajat. Nah, lanjut sudut yang ditanya adalah di sini sudut A-nya, teman-teman. Nah, sudut A-nya ini prinsip jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat ya.
Berarti prinsipnya itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini ini letak asiknya teman-teman. Ini langsung kita perhitungkan aja. Ya. 180 ini 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 28 derajat. Nah, 180 dikurang 90 derajat dikurang 28 derajat itu sama dengan 62 derajat. Berarti kita sudah mengetahui sudut A-nya itu adalah 62 derajat. Langsung saja ke nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor yang kedua. Di sini soalnya ditentukan pada gambar di bawah ini, temukan nilai X dan keliling segitiga. Langsung saja kita masuk ke metode diketahui. Nah teman-teman, di sini sudah diketahuinya alasnya 11 dan tingginya 17 dan sisi miringnya masih belum ditentukan. Berarti di sini sama dengan alasnya sama dengan 11 meter dan sisi tingginya itu 17 meter. Berarti 17 meter dan ya sisi miringnya belum ditentukan, yaitu masih X. Ya, sisi miringnya sudah disingkatannya sisi miring. Nah, kita di sini disuruh untuk mencari nilai X-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu mungkin teman-teman sudah kita ajari pada sebelumnya, yaitu kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu X pangkat 2 sama dengan alas pangkat 2 dan X pangkat 2 sama dengan alas pangkat 2 dikali tinggi pangkat 2. Sorry, ditambah tinggi pangkat 2. Nah, berarti X sama dengan alasnya 11 kuadrat ditambah tingginya 17 kuadrat. Berarti X sama dengan 11 pangkat 2 itu sama dengan 121 dan 17 pangkat 2 itu sama dengan 289. Berarti pangkat 2. Berarti X pangkat 2 sama dengan 121 ditambah 289 yaitu 410. Nah, 410 ini kita disuruh untuk mencari akarnya. Berarti akar dari 410 ini adalah 20,25. Nah, kita sudah mendapatkan sisi miringnya yaitu 20,25. Kita lanjut di soal nomor yang ketiga. Oke, kita lanjut di soal nomor yang ketiga. Di sini kita disuruh untuk menentukan di sini pada soalnya, yaitu pada gambar di bawah temukan nilai X dan keliling segitiga. Berarti kita disuruh untuk mencari nilai X dan kelilingnya. Nah, langsung kita saja masuk ke metode yaitu diketahui. Berarti di sini alasnya sama dengan 9,9 inci dan sisi miringnya yaitu 17,6 inci. Berarti sisi miringnya kita singkat aja SM. Sisi miringnya yaitu 17,6 inci. Nah, baru kita di sini disuruh untuk mencari tingginya yaitu X ya. Nah, di sini sama seperti tadi, sisi miring disama dengan alas pangkat 2 ditambah angkat pangkat 2. Berarti X sama dengan alas pangkat 2 ditambah sisi miring pangkat 2. Nah, atau bisa dibilang tinggi pangkat 2, atau bisa dibilang sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Berarti di sini 17,6 ya, 17,6 sama dengan 99 ditambah 99 ditambah X pangkat 2 ya. Berarti X pangkat 2 kita kurangi teman-teman. Berarti X pangkat 2 sama dengan 17,6 dikurang 9 pangkat 2. 9,9 pangkat 2. Nah, berarti X pangkat 2 atau hasilnya itu kita mengalihkannya tadi di sini 17,6 pangkat 2 itu adalah 309,76 dikurang 9,9 pangkat 2 itu sama dengan 98,01. Nah, hasil dari pengurangan itu kita mendapatkan yaitu 211,75.
Nah, kita disuruh untuk mencari akar dari 211,75. Nah, akar dari 211,75 ini adalah 14,75. Berarti kita sudah mendapatkan nilai X-nya yaitu 14,75 inci. Lanjut ke soal. Sorry teman-teman, di sini kan tadi kita sudah disuruh untuk mencari nilai X dan kelilingnya. Nah, kita di sini untuk mencari keliling. Berarti kelilingnya kita sudah menentukan hasil dari nilai X-nya. Berarti kita tinggal menambahkan semuanya teman-teman. Ya, berarti keliling sama dengan 9,9 ditambah 17,6 ditambah 14,75. Nah, kita menambahkan semuanya yaitu 42,05 inci. Ini adalah keliling dari soal nomor yang ketiga. Oke, kita lanjut di soal nomor yang keempat. Nah, di sini soalnya di sini tulis pada gambar temukan luas segitiga pada soal nomor yang kedua. Nah, teman-teman, di sini kita sudah menentukan tadi yaitu alasnya sama dengan 11 meter dan tingginya sama dengan 17 meter. Nah, dalam soal nomor yang keempat ini, ya, berempat ini, kita sudah ditentukan yaitu 1/2 sama dengan alas dikali tinggi. Alas dikali tinggi. Di mana alasnya 11 meter dan tingginya 17 meter. Nah, berarti di sini sama dengan 1/2 alasnya tadi 11 meter dikali tingginya 17 meter. Nah, jadi hasilnya yaitu 93,5 meter kuadrat. 93,5 meter kuadrat. Lanjut ke soal nomor yang kelima. Kita lanjut di soal nomor yang kelima. Di sini soal nomor kelima adalah temukan luas segitiga pada pertanyaan yang ketiga. Nah, seperti yang teman-teman lihat pertanyaan ketiga tadi, di sini sudah ditentukan alasnya sama dengan 9,9 inci dan sudut kemiringannya 17,6 inci. Nah, kita disuruh untuk mencari tadi kita disuruh untuk menggunakan rumus yang pertama, soal yang keempat yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, berarti 1/2 alasnya tadi 9,9 inci dikali 9,9 inci dan tingginya atau X tadi itu sama dengan di 14,5 inci. Berarti hasil dari perkalian ini kita mendapatkan yaitu 72,02 inci. Kalau misalnya teman-teman kurang yakin, bisa teman-teman menggunakan kalkulator scientific atau kalkulator HP teman, atau bisa menggunakan kalkulator perhitungan secara manual. Terima kasih. Kita lanjut di soal nomor yang ke-6. Di sini soalnya temukan luas segitiga berikut. Nah, di sini teman-teman sudah lihat bahwa di sini alasnya 375,1 dan tingginya 202,4 meter. Nah, kita di sini menggunakan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Berarti 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini teman-teman 1/2 dikali 375,1 meter dikali 200,24 ya. Berarti 1/2 alasnya 375,1 inci meter dikali tingginya 202,4 meter sama dengan yaitu 38.000,12 inci meter. Nah, kita sudah menyelesaikan. Langsung saja kita masuk ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut di soal yang berikutnya. Itu kita suruh untuk mencari carilah luas dan keliling persegi panjang dengan panjang 30 meter dan lebar 40 meter. Langsung saja kita eksekusi teman-teman. Di sini kita menggunakan rumus persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. 1
panjang dikali lebar. Nah, panjangnya 30 meter dan lebarnya 42 meter. Berarti kita menggunakan 30 dikali 42 sama dengan 30 kali 42 itu adalah hasilnya 1260. Sorry, ini titik ya, 1260. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari kelilingnya. Nah, untuk mencari rumus keliling itu ya 2 dikali panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya tadi. Sorry, ini tambah ya teman-teman. Berarti keliling sama dengan 2 dikali panjangnya 30 dan lebarnya 42. Keliling sama dengan 2 dikali 30 tambah 42 sama dengan 72. Nah, 2 kali 72 adalah 144. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 2 kedua. Di sini di soalnya, carilah panjang persegi panjang dengan luas 700 cm kuadrat dengan lebar 68 cm. Nah, di sini sama seperti yang pertama tadi, teman-teman. Itu untuk mencari persegi atau luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, di sini tadi kita sudah ditentukan alas dan lebarnya, yaitu 700 cm kuadrat dan lebarnya 68 cm. Berarti 700 cm kuadrat dan lebarnya 68 cm. Nah, tadi kan sini panjang dan lebar. Nah, di sini lebarnya sudah ditentukan di sini. Nah, kita di sini menggunakan rumus 700 cm kita buat di awal, teman-teman, karena kita di sini disuruh untuk mencari kelilingnya, luasnya. Nah, 700 cm ini kuadrat ini sama dengan panjang dikali panjangnya, karena panjang belum diketahui ya, panjang dikali 68 cm. Nah, untuk mencari rumus panjang, yaitu kita bagikan, teman-teman, yaitu 700 cm dibagi 68. 700 cm kuadrat dibagi 68 cm. Nah, hasil dari pembagian ini kita mendapatkan 10,29 cm. Oke, lanjut ke soal nomor yang ketiga. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut soal nomor yang ketiga, yaitu cari luas trapesium pada gambar di bawah ini. Nah, langsung saja kita eksekusi, teman-teman. Di sini sisi sejajarnya A dan B ini adalah 32 dan 47 dan tingginya 15. Berarti kita menggunakan rumus, yaitu sama seperti tadi, yaitu 1/2 dikali A tambah B dikali 3. Berarti di sini sama dengan luas sama dengan 1/2 dikali A ditambah B dikali T. Nah, berarti 1/2 ya, A sama dengan 1/2, A nya yaitu 32 mm, 32 mm ditambah di sini kan kita disuruh untuk mencari B nya, yaitu kalau bisa dibilang yaitu 47. Yang ini alasnya 47 dan dikali tingginya yaitu 15, teman-teman, 15. Nah, berarti 1/2 dikali, berarti A sama dengan 1/2 dikali 79, karena 32 ditambah 47 adalah 79 dan dikali 15. Berarti A sama dengan 1/2. Kita langsung kenal ya, teman-teman. Yaitu kalau misalnya kita dapatkan ini, teman-teman, misal teman-teman cari di kalkulator atau menggunakan bisa dikalikan satu-satu, namun bisa juga teman-teman langsung kalikan semua di sini dan di sini, yaitu kita mendapatkan 592,5 mm. Jangan lupa pangkat 2. Oke, lanjut ke soal nomor yang keempat. Kita lanjut soal nomor terakhir dari soal ini, yaitu soal nomor keempat, yaitu carilah luas dan keliling trapesium pada gambar di bawah ini. Yaitu kita sudah melihat, teman-teman, di sini ada yang 200, 100, 165, 200 dan 50. Nah, sama seperti soal yang
tiga tadi teman-teman, yaitu sisi sejajarnya A dan B adalah 200 meter dan keterangan kita kurangi kontrasnya teman-teman, yaitu goyang sedikit langsung apa teman-teman. Oke, lanjut, adalah 200 meter dan 200 ditambah 50 tambah 65, 315 meter tinggi sama dengan 100 meter. Berarti kita di sini menggunakan rumus A 1/2 ya, dikali A tambah B dikali 3 dikali tinggi, dikali 3 pula, yaitu 1/2 dikali 215 dikali 215 tadi kan sama seperti yang saya bilang tadi ya, dikali 15, 200 ditambah 50 ditambah 65, 200 tambah 60 tambah 65 ya. Berarti di sini A dan B nya itu yaitu 200 dan 315. Berarti A sama dengan 1/2 dikali 315 dikali 200 dikali 100. Nah, 315 dikali 200 itu sama dengan 515 meter. Berarti 1/2 dikali 515 meter dikali 100. Nah, berarti hasilnya yaitu 2575 meter pangkat 2. Oke, kita lanjut di soal yang ke tabel teman-teman. Teman-teman bisa lihat tabel yang pada saya lampirkan di video ini, atau bisa teman-teman lihat pada video ini. Di sini kita disuruh untuk mencari circle diameter, circle dan circle areanya. Nah, teman-teman, langsung saja kita eksekusi di soal yang pertama, yaitu kita disuruh untuk mencari apanya. Nah, kita menggunakan rumus D atau diameter sama dengan 2 dikali jari-jari sama dengan 2 dikali jari-jarinya di sini 3,4 sama dengan 6,8. Nah, kita sudah mendapatkan dan kita disuruh untuk mencari kelilingnya atau bisa kita bikin K. Kita menggunakan rumus keliling atau C ya. Keliling kita menggunakan V dikali dimensinya atau dimensi diameternya, Nah, kita di sini menggunakan langsung V-nya ini, atau bisa kita bilang 3,14 dikali 6,8 karena kita sudah mencari diameternya tadi 6,8. Berarti 3,14 dikali 6,8 adalah 21,36 inci. 21,36 inci. Lanjut, kita disuruh untuk mencari luasnya. Untuk mencari luas kita menggunakan rumus V dikali jari-jari pangkat 2. Nah, V nya sama seperti tadi 3,14 dikali jari-jarinya itu ya, jari-jarinya itu sama yang seperti yang soal yang pertama tadi, seperti yang tertera di tabel, yaitu 3,4 inci 3,4 inci ya, pangkat 2. Nah, langsung 3,14 dikali, nah 3,4 pangkat 2 itu sama dengan 11,56, dan kita menjumlahkannya yaitu mengalikannya yaitu 36,32 inci 36,32 inci. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang yakin dengan hasilnya, bisa teman-teman menggunakan kalkulator HP teman-teman, atau bisa menggunakan perkalian menurun atau manual. Lanjut ke soal nomor yang kedua. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor yang ke tabel yang kedua, yaitu di sini sudah ditentukan circle radiusnya itu 17 ft, dan kita disuruh untuk mencari circle diameternya, circle circumference-nya, dan circle areanya. Nah, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Di sini diameter kita disuruh untuk mencari sama seperti yang tadi, yaitu diameternya 2 dikali jari-jari, 2 dikali jari-jari. Nah, di sini jari-jarinya itu
17 FT, berarti 2 dikali 17 FT. Nah, 2 dikali 17 FT sama dengan 34 FT. Berarti kita sudah mendapatkan di sini diameternya. Langsung kita cari kelilingnya, ya, kelilingnya atau C sama seperti rumusan pertama tadi, yaitu V dikali diameter. Nah, V-nya itu 3,14 sama seperti yang sebelumnya, dan diameternya itu 34 FT. Nah, hasil dari V dikali 3,14 dikali 34 FT itu adalah 106,81 FT. Lanjut di soal nomor yang 106 ya, 106. Nah, lanjut kita disuruh untuk mencari luasnya. Luasnya itu V dikali jari-jari. Nah, V dikali jari-jari yaitu V-nya 3,14 dikali jari-jarinya tadi yaitu 17 FT. Ya teman-teman, ya, dikali 17 FT pangkat 2. Dikali 17 FT pangkat 2. Nah, 3,14 dikali 17 pangkat 2 itu sama dengan hasilnya semua yaitu 907,92 FT. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang yakin 17 pangkat 2 itu berapa? 7 kali 7 49. 7 kali 1 7 tambah 4 11. 1 kali 7 7, 1 kali 1 1. Turun 9 8 1 2. Berarti 289. Berarti 3,14 dikali 289 itu adalah 902,17 FT. Lanjut ke soal nomor yang ketiga. Oke teman-teman, kita lanjut di tabel yang ketiga. Di sini sudah ditentukan circle diameternya 3 dikali 10 pangkat 6. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari circle radius, circle recurrence dan circle areanya. Nah, langsung saja kita eksekusi. Ini soalnya sedikit berbeda teman-teman. Kita turunkan sedikit radiusnya. Terlalu terang. Oke, langsung saja. Nah, di sini kan sudah ditentukan diameternya, ya, diameternya yaitu 3 dikali 10 pangkat 6. Nah, langsung saja kita disuruh untuk menggunakan rumus jari-jari atau R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 sama dengan diameter per 2. Nah, berarti di sini diameternya 3 kali 10 pangkat 6 per 2. Nah, berarti 3 kali 10 pangkat 6 km, ya, 3 kali 10 pangkat 6 km dibagi 2 sama dengan yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 6. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu kita disuruh untuk mencari kelilingnya. Kelilingnya itu atau bisa dibilang C, yaitu sama seperti yang sebelumnya, yaitu V dikali dimensinya, diameternya. Berarti di sini V-nya sudah pasti 3,14 dikali diameter, yaitu 3 dikali 10 pangkat 6. Nah, berarti 3,14 dikali 3 10 pangkat 6 yaitu 9,42 dikali 10 pangkat 6. 9,42 kali 10 pangkat 6. Kalau misalnya teman-teman kurang yakin dengan hasilnya, bisa teman-teman menggunakan kalkulator. Langsung kita cari luasnya atau A. Luasnya sama seperti soal-soal yang sebelumnya, yaitu menggunakan rumus V dikali R pangkat 2. Nah, berarti 3,14. Nah, jari-jarinya di sini kita bagi 2. 3 kali 10 pangkat 6 ini. Berarti kalau kita bagi 2 yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 6. 1,5 dikali 10 pangkat 6. Nah, di sini kan tadi jari-jari pangkat 2, berarti sama dengan di sini 7,07
7,07 dikali 10 pangkat 12 km. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan soal yang ke tabel yang ketiga, langsung kita ke tabel nomor yang keempat. Oke, kita lanjut di tabel yang keempat. Di sini sudah ditentukan circumference-nya itu 104 cm, dan kita disuruh untuk mencari sebagiannya dari teman-temannya, yaitu langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini untuk mencari diameternya yaitu D sama dengan C per V. Nah, C-nya tadi di sini sudah ditentukan, yaitu 104 per 3,14. Nah, 104 dibagi 3,14 itu adalah 33,1 cm. Langsung saja kita cari di jari-jarinya, yaitu jari-jari sama dengan D diameter pangkat 2. Diameternya 3,1 cm dibagi 2. Nah, yaitu 33,1 dibagi 2 sama dengan 16,55. Nah, di sini kita untuk yang terakhir yaitu mencari luasnya. Sama seperti yang berikutnya sebelumnya. Untuk mencari luas itu yaitu V dikali R pangkat 2. Berarti V-nya sudah pasti 3,14 dikali jari-jarinya yaitu 16,55 pangkat 2. Ya. Berarti 3,14 dikali 16,55 cm pangkat 2 yaitu 860,29, ya. 860,29 cm kuadrat. Oke, lanjut ke tabel nomor yang terakhir, yaitu tabel yang kelima. Kita di tabel yang keempat. Di sini sudah tentukan circle areanya 712 mm kubik. Nah, di sini kita langsung saja eksekusi. Nah, untuk mencari semuanya ini kita menggunakan pertama kali yaitu jari-jari atau R sama dengan akar, yaitu A per V. Ini adalah rumus untuk mencari jari-jarinya. Nah, berarti luasnya itu tadi 712 ya teman-teman, milimeter kubik per 3,14 karena V-nya. Berarti 712 mm kubik dibagi 3,14 yaitu 15,07 mm. Lanjut, kita disuruh untuk mencari di diameternya. Nah, untuk mencari diameternya itu yaitu sama seperti tadi, 2 dikali jari-jarinya. Nah, 2 dikali jari-jari yaitu 15,07. 12 dikali 15,07 itu adalah 30,14 mm. Bisa teman-teman cari di foto-foto. Nah, untuk mencari kelilingnya atau C, teman-teman sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan rumus V dikali diameter 3,14, diameternya 30,14, ya, 30,14. Nah, 3,14 dikali 30,14 yaitu. Nah, teman-teman bisa nih mengisi tabel-tabel berikut dengan hasil-hasil jawaban yang teman-teman isi tadi, atau bisa melihat seperti yang berikut ini. Terima kasih. Oke teman-teman, ini sudah teman-teman lihat bulanan, yaitu sudah ditentukan, yaitu 137 derajat. Nah, di sini teman-teman kita disuruh untuk temukan busur S-nya. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, ketika kita melihat ini sudutnya 137 ini, jadi teman-teman adalah sudut pusatnya. Jadi besar busur yang dihadapi sama dengan sudut pusat, yaitu sama dengan 137, yaitu berarti S sama dengan 137 derajat. Berarti kita tidak perlu mengganti-gantinya atau mengkotak-katiknya, atau bisa bahasa bilangnya. Lanjut ke nomor yang ketiga.
Oke teman-teman, kita lanjut di soal yang kedua, yaitu teman-teman bisa lihat, maaf kalau misalnya gambarnya kurang sempurna, yaitu di sini sudah ditentukan 46 derajat. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, sudut ke luasannya itu yaitu 180 derajat, berarti tinggal kita kurangi di 46 derajat, berarti hasilnya yaitu 134 derajat. Lanjut di soal yang ketiga, Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3, yaitu kita disuruh untuk menganalisa S-nya juga. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan kurangi 87-nya dari sisi persamaannya, yaitu sisi persamaannya 180 ya dikurang S-nya. Atau bisa kita bilang di sini 87 ditambah S sama dengan 180. Berarti yang harus kita lakukan yaitu mencari S-nya. 180 dikurang 87 sama dengan 93 derajat. Oke, langsung. Berarti kita sudah menyelesaikan semuanya dari pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini ketika ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa ke depannya. See you.